Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pada hari ini yang mau kita bahas adalah terkait dengan distribusi muatan diskrit. Dan nanti kita akan masuk ke gaya Coulomb, terus ada medan listrik, dan terakhir ada potensial listrik. Nah, cuma sebelumnya kita akan membahas dulu terkait dengan muatan diskrit. Apa sih diskrit itu? Diskrit itu artinya adalah terpaket-paket, terkotak-kotak. Jadi kayak ibaratnya kayak terpisah-pisah. Nah, muatan itu seperti itu. Jadi artinya dia itu tidak kontinu, tidak terus-menerus, tapi terpaket-paket. Contohnya kayak misalkan ada n muatan. Nah, n-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan diskrit atau terpaket-paket. Oke, nah selanjutnya yang mau kita bahas adalah ini. Sebentar. Nah, yang mau kita bahas pada hari ini adalah ini. Jadi pertama nanti kita akan membahas tentang muatan listrik itu dulu seperti apa. Terus di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bahan konduktor, isolator, semikonduktor. Baru nanti hukum Coulomb dan perhitungannya, medan dan potensial listrik serta perhitungannya. Mudah-mudahan cukup, tapi kalau nggak cukup waktunya terlalu panjang durasi videonya, maka nanti saya cut di bagian medan dan potensial listrik ke video selanjutnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini berarti kita bahas pertama muatan listrik itu dulu. Oke, nah apa sih sebetulnya muatan listrik? Jadi, di dalam atom itu sendiri, kita tahu atom ya, atom itu sudah banyak kita pelajari dari sejak kita SMP atau SMA. Di dalam atom itu pasti ada yang namanya adalah ada muatan positif, ada muatan negatif. Muatan positif namanya adalah proton, muatan negatif namanya elektron. Jadi sebetulnya dasarnya ada dua itu. Memang sebetulnya ada lagi, ada neutron. Neutron itu adalah muatan yang netral. Cuma yang terpenting di sini adalah muatan positif dan muatan negatif. Kemudian di sini pada dasarnya setiap benda itu sudah mempunyai muatan di dalamnya. Jadi udah ada ya. Dan di sini muatan listrik itu bersifat kekal. Apa itu kekal? Kekal itu artinya adalah tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Apa buktinya hanya bisa dipindahkan? Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah yang sudah biasa kita lakukan waktu dulu dari zaman SD kali ya. Nah, ini contohnya ada kayak penggaris plastik, terus digosokkan dengan kain wol. Nah, maka di sini nanti ada perpindahan muatan. Ya, jadi kalau dulu itu penggarisnya ditempelkan dengan serpihan kertas, maka serpihan kertasnya itu ada beberapa yang menempel di dalam ke penggaris plastik itu sendiri, gitu kan ya. Nah, terus kemudian ada lagi contohnya misalkan ada sebatang kaca, tapi digosokkannya dengan kain sutra. Nah, ini sama, di sini akan terjadi perpindahan muatan. Nah, nanti kalau batang kacanya misalkan didekatkan dengan serpihan kertas lagi, maka akan ada beberapa serpihan yang tertarik ke kaca. Nah, cuma proses perpindahannya berbeda antara penggaris plastik ini dengan batang kaca itu ada sedikit berbeda yang berpindah. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Ya. Nah, ini setelah digosok, ternyata plastik jadi bermuatan negatif. Oke. Yang berpindah itu adalah elektronnya. Ya, yang berpindah adalah elektronnya. Maka kalau plastik jadi bermuatan negatif artinya elektron yang ada di kain wol itu pindah ke penggaris plastik. Ya kan? Elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik. Makanya penggaris plastik jadi kelebihan muatan negatif. Nah, karena itu makanya plastik jadi bermuatan negatif. Gitu ya. Oke, nah kalau kaca bagaimana? Setelah digosok-gosok, di sini kaca ternyata jadi bermuatan positif. Jadi artinya siapa yang pindah? Yang pindah berarti elektron yang dari kaca ini pindah ke kain sutra. Ya, elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Makanya si kaca ini jadi kehilangan elektron dan kebanyakan proton. Makanya kaca jadi bermuatan positif. Oke ya. Nah, di sini plastik yang bermuatan negatif kalau kita dekatkan dengan kaca maka akan jadi gimana? Akan jadi
Nah, ini ya, plastik dan kaca ternyata bisa menjadi saling tarik-menarik karena kaca dan plastik muatannya berbeda, maka jadinya adalah tarik-menarik. Kalau muatannya sama, maka akan menjadi tolak-menolak, gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini adalah muatan itu dilambangkan dengan Q, ya. Nah, ini udah tahu pastinya ya. Jadi, kalau muatan itu ada yang Q, ada yang minus Q. Kalau yang Q itu untuk proton karena muatannya positif, tapi kalau minus E dengan minus E. Minus E itu adalah untuk elektron karena di sini muatannya adalah negatif. Lambangnya adalah Q sebetulnya. Oke ya. Jadi kalau Q itu adalah muatan nanti. Satuannya bagaimana? Nah, di sini satuannya itu adalah Coulomb, satuan internasionalnya. Tapi kalau misalkan dalam E, misalkan kayak 5E muatannya, Q-nya sama dengan 5E. Berarti kalau gitu artinya muatannya itu adalah 5 dikali 1,6 kali 10 pangkat 19 ini. Gitu, ya. Oke, nah terus di sini nah, ini yang tadi, muatan itu bersifat diskrit, artinya adalah terkuantisasi. Kalau diskrit itu maksudnya adalah terpaket-paket. Nah, makanya di sini muatan merupakan kelipatan dari bilangan bulat. Nih ada bilangan bulat nih, kelipatan. Dimana misalkan kayak N-nya itu adalah 1, 2, 3, jadi terpaket-paket. Gitu, jadi enggak yang misalkan muatan itu berapa sih? Misalkan angkanya adalah 0,0, misalnya itu enggak. Jadi terpaket-paket dalam bilangan bulat. Oke ya. Nah, terus di sini dengan N-nya itu apa? N-nya di sini sebetulnya adalah jumlah partikel. Di mana N sama dengan N dikali dengan Na. N-nya ini N kecil itu adalah jumlah mol. Na itu adalah bilangan Avogadro. Nah, N ini sebetulnya udah kita bahas sebelumnya di dalam termodinamika ya. Gitu, oke? Nah, di mana N mol itu adalah massa dibagi dengan mR-nya. Nah, ini sebetulnya materinya mungkin masuk di dalam materi kimia dasar ya, kalau waktu itu sudah dapat. Oke, nah selanjutnya, tuh ya, jadi N-nya ini adalah jumlah partikel, di mana N kecil adalah jumlah mol, dan Na adalah bilangan Avogadro. Yang besarnya adalah segini, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Gitu ya. Oke, nah kita lanjut di sini. Terus selanjutnya yang mau kita bahas adalah terkait dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Mungkin dari kalian sudah familiar dengan kata-kata ini, di mana konduktor itu adalah nih, sejumlah elektron dapat bergerak bebas pada atom-atomnya. Berarti kalau elektronnya bisa bergerak bebas, artinya benda yang dinamakan konduktor ini mampu menghantarkan listrik dengan baik. Gitu ya, karena elektronnya bisa bergerak bebas. Oke, nah terus ada yang namanya isolator. Semua elektron terikat kuat pada atom-atomnya. Nah, berarti kalau terikat kuat, berarti benda ini tergolong yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik. Gitu. Nah, isolator contohnya kayak apa? Kayu gitu ya, plastik. Nah, kalau konduktor berarti contohnya kayak logam. Semua jenis logam itu baik dalam mengantarkan listrik karena elektronnya dapat bergerak bebas. Gitu ya. Oke, nah kalau semikonduktor di sini adalah pada suhu rendah menjadi isolator. Jadi dia punya dua sifat. Pada suhu rendah jadi isolator, pada suhu tinggi menjadi konduktor. Gitu, makanya dikatakannya semikonduktor, nggak bisa selamanya jadi konduktor. Hanya pada suhu tinggi saja yang bisa menjadi konduktor. Contohnya adalah silikon, germanium, dan lain sebagainya. Gitu, itu terkait dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya adalah elektroskop. Apa itu elektroskop? Jadi, elektroskop ini adalah untuk mendeteksi adanya muatan listrik. Nah, adanya muatan listrik itu bisa kita deteksi dengan namanya elektroskop. Kalau sekarang mungkin adanya tespen ya. Oke, kalau zaman dulu namanya elektroskop. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada bagian-bagiannya seperti ini. Lihat di dalamnya di sini ada lempengan emas. Ya, lempengan emas di sini. Nah, ini yang menjadi petunjuk nanti apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak.
Nah, jadi contohnya begini nih. Misalkan ada benda nih, ada benda dia bermuatan listrik ditempelkan ke kepalanya nih, ke logamnya ini. Maka kalau nanti bermuatan listrik, ini si lempeng emas ini akan mengembang, saling tolak menolak, saling menjauh. Tapi kalau tidak ada muatan listrik di benda yang ditempelkan, maka elektroskopnya lempengan emas ini akan diam saja, tidak bergerak. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ini merupakan alat untuk mendeteksi muatan listrik. Kalau yang ditempelkan bendanya muatannya positif atau negatif, gimana Bu? Sama aja. Dia akan mengembang atau melebar atau menjauhkan diri satu sama lain. Tapi ya intinya adalah kalau tidak ada muatan di dalamnya, maka akan diam saja. Seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya next di sini apa yang mau kita bahas selanjutnya adalah terkait dengan gaya Coulomb. Nah, ini kita akan masuk ke gaya Coulomb. Jadi, gaya Coulomb itu adalah intinya adalah jika ada dua buah muatan nih, dua buah muatan, dia terpisah sejauh R, ya. Terpisah sejauh R, maka ini akan sama-sama memberikan gaya yang besarnya sama. Ya, misalkan si 1 ini ngasih gaya ke Q2. Nah, Q2 juga memberikan gaya ke Q1. Jadi di sini berlaku saling timbal balik. Enggak satu udah memberikan, satu diam aja, itu tidak. Ya. Nah, di sini ketika muatannya berbeda, maka hubungannya jadi saling tarik menarik. Tapi ketika muatannya sejenis, maka akan menjadi tolak menolak. Gitu. Itu terkait dengan gaya Coulomb. Nah, jadi di sini gaya yang dilakukan oleh suatu muatan listrik pada muatan titik lainnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan gaya Coulomb itu adalah gaya yang dilakukan oleh muatan titik ke muatan lainnya. Nah, besarnya sama ya. Besarnya gaya Coulomb sebanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, gimana artinya? Maksudnya apa? Berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, kalau semakin besar jaraknya, ya semakin jauh, berarti kan gaya yang dirasakan itu semakin kecil. Karena terlalu jauh. Sama kayak orang berbincang-bincang. Ketika terlalu jauh, pastinya jadi nggak kedengeran. Gitu ya. Makanya di sini antara gaya Coulomb dengan jaraknya itu berbanding terbalik dalam kuadrat. Dan berbanding lurus dengan hasil kali muatannya. Kalau muatannya semakin besar, maka gaya yang diberikan juga ikut besar juga kan? Gitu. Nah, terus gaya bersifat tolak-menolak jika mempunyai tanda yang sama. Ya, ini tadi yang udah kita bahas ya. Kalau sejenis jadi tolak-menolak, tapi saling tarik-menarik jika mempunyai tanda yang berbeda. Nah, makanya persamaan gaya Coulomb menjadi ini. F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. Jadi ini harus dihafalkan nih nanti. Di mana K itu adalah sebuah konstanta, ya. Nah, besarnya adalah bisa seperti ini nih. Kalau kalian mau pakai K-nya ini dihitung lagi boleh, tapi ada yang bentuk sudah jadinya, di mana K-nya adalah 8,9 atau bisa juga nanti 9 kita bulatkan ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Gitu. Tapi kalau kalian mau menghitung lagi dari awal, nggak percaya nih misalnya, emang benar ya kalau dihitung hasilnya segini, boleh kalian coba nih masukkan rumus K di sini. 1/4 pi, pi-nya berapa? 3,14 kali dengan epsilon 0. Epsilon 0-nya sudah saya kasih. Nah, nanti pasti hasilnya ketemu K-nya sebesar segini. Ingat ya, K sama dengan kita bulatkan saja 9 kali 10 pangkat 9. Di mana rumus F-nya K, Q1, Q2 per R kuadrat. Karena setelah ini kita akan bahas beberapa contoh soal. Ya, ini adalah soal yang pertama di sini. Coba diperhatikan. Jika terdapat 3 buah muatan seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini, di mana besar masing-masing muatannya adalah Q1 sama dengan -2. Sebentar. Ya.
Nah, kita tulis dulu di sini Q1 sama dengan minus 2 nih. Ini minus 2 mikrokulum. Terus Q2-nya di sini adalah 4 mikrokulum. Terus di sini Q3-nya sama dengan minus 2 mikrokulum. Nah, ini nanti mikrokulum itu bukan satuan internasional, jadi berarti nanti harus kita konversi dulu ke dalam kulum. Besarnya itu adalah 10 pangkat minus 6. Ya, nanti kita akan uraikan. Oke, baik, yang ditanya di sini adalah besar gaya kolom yang ada di Q1. Nah, kalau kita perhatikan gaya kolom yang ada di Q1 di sini ya, Q1 ini pasti akan melakukan gaya terhadap Q2. Q1 juga melakukan gaya terhadap Q3. Q1 dengan Q2 di sini negatif, di sini positif. Berarti nanti Q1 di sini akan tertarik ke sini. Ya, ini di sini adalah F12. Terus Q1 dengan Q3. Nah, ternyata negatif sama negatif. Berarti akan tertolak Q1-nya atau saling menjauhi. Nah, ini di sini adalah F13. Kalau kita perhatikan di sini ya, F12 ke arah kanan, F13 ke arah kiri. Nah, yang ke arah kanan nilainya adalah positif, sementara kalau ke arah kiri nilainya adalah negatif. Gitu. Berarti kalau kita tulis di sini, kalau kita kita buat persamaan dasarnya, berarti di sini adalah Fq1 di sini akan sama dengan F12 terus dikurangi dengan F13. Nah, menjadi seperti ini. Gitu. Jelas ya? Nah, nanti kalau yang ditanyanya adalah Q2 atau Q3, berarti harus diproyeksikan dulu. Jadi persamaan ini tidak selalu sama seperti ini, tergantung dari muatannya apakah positif atau negatif. Dan tergantung kedudukannya juga, apakah saling menjauhi atau saling tarik menarik. Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah berarti di sini kita tinggal buat dulu. Kita cari di sini F12 itu kira-kira hasilnya berapa? F12. Nah, F12 berarti tinggal kita masukin ke Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kita masukin, berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini kalau kita sudah proyeksikan tanda plus dan minus di dalam muatan itu tidak perlu kita masukkan lagi. Berarti Q1 yang tadinya di sini adalah minus 2, kita tulis aja langsung 2 dikali 10 pangkat minus 6, karena harus kita konversi. Yang tadinya di sini adalah mikrokulum, itu harus kita konversi menjadi 10 pangkat minus 6 kulum. Ya, nah seperti ini. Baru dikali dengan 2 lagi, dikali sama 4 ya. 4 dikali 10 pangkat minus 6. Terus di sini jarak R1 ke R2. Dari Q1 ke R2 ini adalah 3 cm. 3 cm itu sama dengan 0,03 meter. Dia naik ya. Nah, kalau saya rubah ke dalam bentuk yang pangkat, berarti kan sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2. Gini, baru dikuadratin. Gitu ya. Nah, dari sini kita hitung nih. Kalau pangkat itu kalau di sini ketemu perkalian, ini tinggal kita jumlahkan semuanya nih. Tinggal saya jumlahkan 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6. Berarti kan 9 ditambah minus 12, berarti minus 3 nanti ya. Nah, ini berarti saya tulis aja nih gini, 9 dikali 8, 9 dikali 8, terus dikali 10 pangkat minus 3. Pernya di sini adalah 9 dikali 10 pangkat. Nah, ini kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti tinggal kalikan aja. Jadi minus 2 kali 2 berarti jadi minus 4. Coret berarti tinggal 8 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, 10 pangkat minus 4-nya naik ke atas. Tapi kalau naik ke atas tandanya berubah jadi 10 pangkat 4. Jadi yang tadinya negatif berubah jadi positif. Ya, ini tinggal kita jumlahkan lagi, minus 3 ditambah 4 jadi tinggal 10 pangkat 1. Berarti sama dengan 8 dikali 10 pangkat 1 atau 8 kali 10. Jadi hasilnya adalah 80 Newton. Nah, ini baru F12. Nah, kalau udah sama, berarti kita juga melakukan hal yang sama untuk si F13 di sini. Ya, F13.
berarti tinggal K kali Q1 kali Q2, kali Q3 ya. Terus per di sini adalah R13 dikuadratin. Jadi 9 di sini 9 dikali 10 pangkat 9. Terus Q1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6. Terus dikali Q3. Nah, Q3-nya di sini adalah 2. 2 dikali 10 pangkat minus 6. Tetapi jarak dari Q1 di sini dengan Q3. Nah, jaraknya berarti 3 ditambah 5. Jadi totalnya adalah 8. Nah, berarti di sini adalah 8 cm. Kita jadikan ke dalam meter. Berarti 8 cm sama dengan 0,08 atau 8 dikali 10 pangkat minus 2. Ini dikuadratin. Gitu. Hasilnya di sini berarti ini 9 terus di sini adalah 4. Saya buat gitu ya. Ini 9 terus dikali 4 terus dikali 10 pangkat minus 3. Ya. 10 pangkat minus 3 sama kayak tadi dijumlahkan. Terus 8 dikali 8 itu adalah 64. 64 dikali 10 pangkat minus 4. Gini. Gimana? Jelas ya? Oke, nah terus setelah ini dari sini kita sederhanakan. 4 sama 64 dapat berapa? Ini dapat 1, 64 dapat berapa? 15, 16 ya? Ya, 16 di sini ya. Nah, ini adalah 16. Berarti kalau begitu di sini hasilnya agak desimal nih. Berarti 9 dikali. Oh, saya buatnya hitam aja dia lagi. Oke. Nah, berarti 9 ini berarti naik ke atas ya. Jadi tinggal 90 per 16. Seperti itu. 96 per 16 kalau saya bagi 2 berarti menjadi 45 per 8. Udah ya, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Oke ya, sudah kalau tidak bisa. Atau kita buat jadi desimal, kira-kira dapat berapa? Dapat 5, berapa? Coba sebentar. 45 dibagi 8. 5,625. Oke, 5,625. Nah, di sini ya sama dengan 5,625 Newton. Nah, kalau udah ketemu nih F12 sama F13-nya, maka dari sini nilai dari F yang ada di Q1 tinggal kita masukin persamaan yang ada di sini tadi. Nah, jadi F12-nya itu adalah 80, terus F13-nya tinggal dikurangin 5,625 Newton. Newtonnya nggak usah nanti di akhir aja. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Dikurang. Oke, hasilnya adalah 74,375. 74,375 Newton. Seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini dari sini nilainya adalah positif. Berarti kalau positif kita tentukan arahnya di sini. Berarti arahnya adalah ke arah kanan. Arahnya ke kanan. Gitu. Oke, cukup mudah ya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini sudah masuk soal 2 dimensi. Berarti ketika ketemu soal 2 dimensi, itu di sini kita menggunakan persamaan yang khusus, yaitu persamaan dari yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan kalau ketemu soal 2 dimensi. Kalau di sini ini soal yang tadi sebelumnya itu masih 1 dimensi, masih berada pada sumbu X. Gitu ya bedanya. Oke, nah terus berarti kita tulis dulu ya. Ini 3 buah muatan, di mana muatan pertama sebesar 25 mikrokulum. Nah, pada X sama dengan 3 meter. Oke, dari sini ke sini, anggap dari sini ke sini ini adalah 3 meter. Dari sini ke sini. Ya, ini 3 meter. Terus oh ya, Q1-nya di mana muatan pertama? Oke, berarti ini adalah si Q1. Q1-nya sama dengan minus 25 mikrokulum. Terus muatan ketiga itu minus 1 mikrokulum. Muatan kedua adalah 32 ada di pusat. Oke, ada di pusat. Ini adalah si Q2. Ini adalah 32 mikrokulum positif ya. Dan muatan ketiga adalah min 1. Di sini muatan ketiga. Ini di sini adalah min 1 mikrokulum.
Nah, berada pada Y sama dengan 4. Dari sini ke sini, ya, dari sini itu adalah 4 meter. Oke. Nah, yang ditanya adalah muatan yang ada di Q3. Nah, ini kita sama kayak tadi, kita konversi dulu ya, atau kita faktorkan dulu. Ya, kita buat proyeksinya dulu seperti apa. Berarti Q3 pasti melakukan gaya terhadap Q2. Di mana ini negatif, yang ini adalah positif. Jadi kalau gitu, Q3 pasti akan tertarik ke arah Q2. Nah, ini dia di sini. Ini adalah si F32. Sementara Q1 dengan Q3. Berarti nilainya sama-sama negatif. Kalau begitu, di sini mereka pasti akan tolak-menolak. Kalau tolak-menolak berarti Q3 nanti akan ke arah sini. Nah, dia akan ke arah sini. Ini adalah si F31. Ya. Nah, di dalam persamaan dari rumus dari 2 dimensi ini ada cos theta. Nah, theta itu yang dimaksud yang di mana? Nah, theta yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk oleh 2 buah vektor ini. Nah, ini berarti adalah si tetanya di sini. Tetanya itu adalah yang di sini. Gitu. Terus gimana kita bisa mencari theta? Nah, sebelum kita mencari theta, di sini kita coba cari dulu sudut yang ada di sini. Kita coba cari sudut yang ada di sini. Nih ya. Caranya bagaimana? Nah, ini. Jadi ini pentingnya adalah 2 tabel ini yang saya sudah buat ya. Kita cari dulu sudut yang ada di sini, baru nanti kita bisa menentukan sudut theta. Bagaimana caranya? Ini misalkan katakanlah adalah si alfa. Ini kita tahu bahwa kalau dia sin theta atau sin alfa itu kan sama dengan depan per miring. Pernah dengar ini ya? Terus kalau cos alfa di sini adalah samping per miring, sami. Terus kalau satu lagi kalau dia tan itu tan alfa misalnya demi sami desa. Nah, ini selalu seperti ini. Berarti kalau gitu, kalau kita mau mencari sudut alfa di sini, kita tinggal mudah. Kita mau pakai sin atau pakai cos. Gitu, ya. Nah, atau kalau kita pakai tangan juga tidak masalah. Tapi kalau mau pakai sin atau pakai cos berarti kita harus mencari dulu kira-kira sudutnya dari sini ke sini itu berapa panjangnya. Bukan sudut ya, panjangnya itu kira-kira berapa. Ini kalau di dalam ini kan 3, 4 ini di sini akan terbentuk segitiga siku-siku dan di sini berlaku hubungan Pitagoras. Kalau Pitagoras itu biasanya adalah 3, 4 di sini pasti adalah 5 meter. Pasti selalu meningkat seperti itu. Tapi kalau mau tahu caranya adalah hanya tinggal akar dari 4 dikuadratin, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti kan sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Berarti akar dari 25, akar 25 sama dengan 5 meter. Nah, seperti ini. Berarti sisi miringnya adalah 5 meter. Jadi kalau saya mau mencari sudut alfa pakai sin, sekarang udah bisa karena udah ada sisi miringnya. Pakai cos juga udah bisa, ya. Karena memang yang lebih familiar itu adalah si sinus gitu. Oke, berarti kalau gitu di sini adalah sin alfa nih. Sin alfa. Nah, depannya berapa? Depannya itu adalah depannya alfa. Depannya alfa adalah 3. Terus miringnya alfa berapa? Miringnya alfa adalah 5. Nah, 3/5 itu berarti sin berapa? Nah, di sini sin berapa yang 3/5? Oh, ternyata sin 3/5 itu adalah 37 derajat. Gitu, ya. Jadi di sini ternyata nilai dari alfanya itu sama dengan 37 derajat di sini. Oke. Ya. Nah, ternyata dia di sini adalah 37 nih, 37 derajat. Gitu ya. Ini di sini ini dia berlaku yang namanya adalah berpelurus nih. Di sini dia berpelurus. Tahu berpelurus? Jadi kalau sudut ya. Sudut itu kalau berpelurus itu begini nih, dia berpelurus. Totalnya berapa sudutnya? Totalnya adalah 180 derajat. Kalau ibarat kayak busur gitu. Nah, kalau kita udah tahu, jadi total sudutnya adalah 180 kalau dia berpelurus. Nah, ini udah tahu nih 37 berarti tinggal tetanya adalah sisanya. Gitu. Jelas ya? Nah, ini saya hapus lagi.
Oke, berarti kalau gitu di sini nilai dari sudut betanya ya, sudut tetanya itu di sini adalah teta ditambah dengan alfa itu harus sama dengan 180 derajat karena di sini adalah berlaku hubungan yang namanya adalah berpelurus. Nah, berlaku seperti ini. Nah, ibarat kayak busur ya tadi. Berarti kalau gitu tetanya di sini tinggal kita cari ditambah 37 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut tetanya sama dengan sebesar 180 dikurangin 37 derajat. Berarti jadinya 143 derajat. Nah, ini ternyata sudut yang dibentuk adalah 143. Gitu. Jelas? Ya. Oke. Nah, lalu kira-kira di sini nilai dari cos 143 itu berapa sih? Nah, caranya adalah kita gunakan kuadran. 143 ada di kuadran 2 karena ada di antara 180 dengan 90 dengan 180 ya. Ini ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sinus. Berarti kalau cos nanti nilainya adalah negatif karena kita butuhkan cos ya. Jadi dari sini cos dari 143 derajat itu sama aja dengan cos 180. Kita apakan biar jadi 43? Supaya jadi 43 kita kurangin 37. Nah, berarti sama aja dengan cos sama dengan cos 37. Sama aja dengan cos 37. Cos 37 berapa? Ini 4/5. 4/5 kalau kita desimalkan menjadi 0,8. Ya, ini. Nah, sama dengan 0,8. Tetapi karena berada di kuadran kedua, berarti nilainya adalah minus. Begitu. Jelas? Nah, kalau sudah berarti tinggal kalau kita udah beres, kita ganti nih F1 kita ganti dengan F31, F2 kita ganti dengan F32. Jadi sesuai dengan arah vektornya. Gitu ya. Oke, saya ke next ke sini ya. Nah, ini yang tadi ya, ini sengaja saya duplikat ya. Jadi kita selesaikan dari sini. Jadi kita selesaikan tadi F yang ada di Q3. Ya, F yang ada di Q3 itu akan sama dengan akar dari tadi di sini adalah F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32. Nah, cosnya langsung saya ganti dengan cos 143 derajat. Gitu ya. Ini kalau bisa kita buka tutup kurung, jadi ini harus diselesaikan dulu. Sebelum kita bisa mengerjakan F3 di sini, kita harus mencari lagi F31 itu berapa, F32 itu berapa. Yuk kita cari di sini F31 tadi berarti sama dengan K dikali Q3 dikali Q1. Nah, terus per di sini adalah R31 kuadrat. Jadi sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Q3-nya mana nih? Muatan ketiga. Nah, ini nggak usah kita pakai minus lagi ya. Berarti dikali 1 ya. Dikali 1 ini masih dalam mikro, berarti langsung kita tulis 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 itu adalah si Q3-nya. Terus dikali Q1. Q1-nya yang mana? Yang 25. Dikali 25 dikali 10 pangkat minus 6. Terus per R31 tadi agak miring. Oke, 31. Kita cek lagi jaraknya dari 3 ke 1 ya. Dari 3 ke 1 di sini jaraknya adalah 5 meter. Oke, berarti kalau gitu di sini adalah langsung 5 dikuadratin. 5 kuadrat kan pasti 25 ya. Ini berarti kecoret dengan ini. Jadi hasilnya akan sama dengan ini 9. Nah, ini tinggal kita jumlahkan sama kayak tadi. Ya, kalau saya jumlahkan berarti kan jadi 10 pangkat minus 3. Jadi sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Gitu. Jelas ya? Nah, baru setelah itu dari sini adalah si F32. F32 berarti K dikali Q3 dikali Q2
terus per R32 kuadrat. Maka 9 dikali 10 pangkat 9 terus dikali Q3. Q3-nya berapa dari sini? Nah, Q3-nya yang tadi ya, Q3-nya sama dengan 10 pangkat minus 6. Terus Q2-nya yang ini ya 32 dikali 10 pangkat minus 6. Terus R32 sekarang. Nih, jarak dari Q3 ke muatan yang kedua. Ternyata jaraknya adalah 4 meter. Berarti 4 dikuadratin. Ya. 4 dikuadratin. 4 kuadrat kan 16. Ya. 16 sama 32. Berarti ini habis 16, ini sisa masih 2 gitu ya. Nah, tinggal kita selesaikan. 9 dikali 2 jadinya adalah 18. 18 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah, baru deh kita tinggal masukin ke dalam persamaan dari F Q3. Maka dari sini nilai dari F dari Q3-nya sama dengan akar dari 9 nih, 9 dikali 10 pangkat minus 3 ini dikuadratin ditambah terus 18 dikali 10 pangkat minus 3 dikuadratin ditambah 2 kali 9 kali 10 pangkat minus 3 terus dikali lagi dengan 18 dikali 10 pangkat minus 3 terus tadi cos 143 udah kita dapetin, hasilnya adalah minus 0,8 dikali lagi dengan minus 0,8. Oke, nah seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita selesaikan 9, nih 9 dikuadratin jadi 81 pangkat, kalau dikuadratin tinggal kali 2 jadi 81 kali 10 pangkat minus 6. Terus kalau 18 dikuadratin jadi berapa ya? Sebentar ya, saya sambil ngitung. Oke, 18 dikali 18 dikuadratin ya, 18 kali 18 324. Oke. 324 terus dikali 10 pangkat minus 6. Nah, ini lihat di sini positif, di sini negatif. Ya, positif ketemu negatif pasti berubah menjadi minus. Di ini minus ya. Maka kalau udah tinggal kita kalikan di sini 2 dikali 9 18 terus dikali 18 lagi. Dikali 18 lagi terus dikali 0,8. Oke. 259,2. Oke. Oke, saya kurangi dengan 259,2. Ya, udah ya. Terus di sini nah ini tinggal pangkatnya kita jumlahkan. 259, iya betul ya. Terus dikali 10 pangkat minus 6. Oke, nah kalau udah tinggal kita jumlahkan di sini. Hasilnya kira-kira berapa? 81 terus ditambah dengan 324 hasilnya 405 terus dikurangin 259,2 jadi hasilnya 145,8. Oke ya, 145,8 dikali 10 pangkat nah ini kan kalau penjumlahan itu tidak perlu, penjumlahan atau pengurangan itu tidak perlu kita tambahkan pangkatnya. Yang jelas di sini semua pangkatnya itu harus dalam keadaan sama, sama-sama 10 pangkat minus 6. Nah, berarti ini kita tulis lagi 10 pangkat minus 6. Kecuali kalau perkalian. Nah, kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Udah. Nah, berarti dari sini ini 10 pangkat minus 6 kalau diakarin itu pangkatnya jadi tinggal setengahnya. Jadi 10 pangkat minus 3 di sini. Gitu. Baru di sini tinggal akar dari 145,8 Newton. Nah, kalau kalian mau didesimalkan, hasil ini juga nggak masalah. Seperti itu. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan kalian nggak bingung di sini. Kita lanjut lagi ya. Ya, kita bahas satu soal lagi ya. Di sini ada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah diceritakan 3 buah muatan sama besar, yaitu Q-nya sama dengan 2 nanocoulomb yang berada pada masing-masing sudut segitiga sama sisi. Nah, di sini sudah saya sediakan sebuah segitiga sama sisi. Nah, di mana masing-masing memiliki muatan yang sama, yaitu sebesar 2 nanocoulomb. Nah, kita akan tulis dulu nih di sini. Berarti
Oke, Q1-nya sama dengan 2 nanokulum. 2 nanokulum, terus di sini Q2-nya juga sama dengan 2 nanokulum. Terus di sini Q3-nya juga sama dengan 2 nanokulum. Nah, dia bilang sama besar. Terus di mana di mana panjang sisi masing-masingnya adalah 6 meter. Berarti dari sini 6 meter, yang ini pun juga 6 meter, yang di sini juga 6 meter. Nah, tentukan gaya kolom yang berada pada salah satu muatan tersebut. Jadi bebas di sini mau yang di Q1, Q2 atau Q3. Nah, di sini saya ambil misalkan ada di Q3 ya. Di sini saya ambil di Q3. Nah, berarti kalau saya mengambil yang ada di sini, ya enggak. Yang ada di sini berarti Q3 akan melakukan gaya terhadap Q1, ya. Q1 dengan Q3 di sini sama-sama positif. Berarti kalau begitu, kalau sama positif berarti akan saling tolak menolak. Maka kalau begitu gayanya dia akan ke arah atas. Nah, ini dia di sini. Berarti di sini adalah F31 gitu. Begitu juga dengan Q3 terhadap Q2. Ternyata sama-sama positif, berarti saling tolak menolak. Nah, berarti kalau gitu dia di sini. Oke ya. Nah, di sini adalah F dari 32. Seperti itu. Nah, berarti kalau begitu ini termasuknya adalah soal dengan tipikal 2 dimensi, di mana sudut yang terbentuk adalah sudut yang di sini, gitu. Ya. Nah, berhubung di sini adalah segitiga sama sisi, maka masing-masing sudutnya pasti kalau total dari sebuah segitiga, total dari sudutnya itu adalah 180. Berarti kalau 180 kita bagi 3, di sini 1, terus di sini 2, terus yang di sini 3, berarti masing-masing dapat 60 ya. 60, di sini juga 60, di sini juga 60. Nah, di sini ini 60 berarti ini hubungannya adalah bertolak belakang. Artinya sudutnya nanti ini akan sama, yang di sini dengan yang di sini dia akan sama. Berarti sudut yang dipakai adalah sebesar 60 derajat. Seperti itu. Ya. Nah, baru kalau sudah tinggal kita selesaikan di sini. Kalau kita selesaikan, jadi di sini adalah F yang ada di Q3. F di Q3 berarti nah, tipikalnya sama kayak tadi ya. Di sini adalah F31 kuadrat, terus ditambah F32 kuadrat, terus ditambah 2 dikali F31, terus dikali F32. Nah, saya langsung memasukkan cosnya adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya. Nah, baru dari sini pertama kita mulai nih, kita hitung satu-satu dulu. Coba kalau kita perhatikan ya, dengan muatan yang semuanya sama dan jarak ke Q3 yang sama ya, dari Q1 ke Q3 sama-sama 6 meter, Q2 ke Q3 juga sama-sama 6 meter dengan muatan yang sama. Berarti artinya di sini adalah F31 itu akan sama dengan F32. Ya, jadi kita bisa langsung menuliskan itu. Jadi, kalau begitu bisa kita hitung salah satunya aja, nanti hasilnya akan sama. Jadi di sini K misalnya dikali Q1 terus dikali sama kali Q3 dulu aja ya. Kali Q3 penulisannya, kali Q1 terus di sini adalah per R31 kuadrat. Nah, berarti 9 dikali 10 pangkat 9 di sini, terus dikali Q3-nya nah sama-sama 2 ya. 2 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 9, terus per R-nya, nah R-nya di sini 6 meter, berarti 6 dikuadratin. Nah, 6 kuadrat bisa langsung saya tulis 36 aja ya. Ini di sini ya, ini kan pasti akan coret nih. Dia akan coret di sini. Terus 9 sama 36 di sini dapat 1, ini dapat 4. Ya. Nah, 2 kali 2 4. Berarti ini dengan ini langsung coret semua. Berarti kalau gitu hasilnya tinggal 10 pangkat min 9 saja di sini. 10 pangkat min 9. Gitu. Ya, Newton. Nah, jelas ya. Nah, kalau udah baru dari sini kita tinggal masukin. Nah, tinggal kalau saya masukin berarti F31-nya tadi 10 pangkat min 9. Ini dikuadratin, terus ditambah 10 pangkat min 9 dikuadratin. 2 kali 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 9 cos 60 itu setengah. Gitu. Ya. Kalau setengah berarti ini dengan ini akan coret.
gitu. Baru dari sini kita selesaikan. Nah, kalau saya selesaikan berarti ini 3 kali 2 jadi 10 pangkat minus 18 ditambah 10 pangkat minus 18 ya. Terus ditambah ini sudah habis 10 pangkat minus 18 lagi. Gitu. Nah, kalau penjumlahan pangkatnya tidak perlu dijumlahkan kalau penjumlahan. Tapi kalau di dalam penjumlahan pangkatnya itu harus selalu sama. Berarti artinya ini semua dia nilainya adalah 1. Ini nilainya adalah 1, 1, 1, 1. Karena kan kalau 1 kali 10 pangkat min 18 itu ditulisnya hanya 10 pangkat minus 18 saja. Ya. Nah, maka kalau gitu 1 tambah 1 tambah 1 jadinya adalah 3 di sini. Berarti di sini hasilnya sama dengan akar dari 3 dikali 10 pangkat minus 18 gitu. Oke. Nah, ini kalau saya akarin 10 pangkat minus 18 itu kalau diakarin tinggal setengahnya, berarti 10 pangkat minus 9 akar 3. Nah, seperti itu. Di sini tinggal tambahkan Newton karena yang ditanya adalah gaya. Begitu kira-kira. Oke? Jelas ya sampai sini? Nah, kalau sudah, nah ini ada soal latihan. Jadi dari soal contoh nomor 1 ya, dari contoh 1 ya nanti kalian tinggal lihat lagi. Coba dicari besar dari F yang ada di Q2. Begitu juga dari contoh yang kedua, tentukan besar gaya kolom yang berada di Q1. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan kalau mau ditanyakan. Tapi kalau saya melakukan kesalahan hitung terutama ya, mohon untuk dikoreksi. Oke, baik, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.